Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fahmi Idris Roman Saifuddin dengan NIM D4180033 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari praktek sistem pembangkit energi terbarukan yang terdiri dari simulasi microgrid dengan Hammer. Yang pertama yaitu perhitungan beban, yang kedua skema microgrid, yang ketiga analisa. Perhitungan spesifikasi komponen sistem. Yang pertama perhitungan kapasitas fotovoltaik. Total daya panel surya kWh, total konsumsi energi dikali suplai panel surya 170 dikali 50% sama dengan 85 kWh dari daya keluaran PV sebesar 100 kWp. Perhitungan beban. Yang pertama total beban per hari 170 kVA terbagi menjadi 1 infrastruktur desa dengan beban 100 kVA, yang kedua listrik rumahan dengan beban 160 kVA. Yang kedua, total beban per bulan 170 kVA sama dengan 136 kW atau kilowatt. Total beban per bulan sama dengan total beban per hari dikali 30 sama dengan 136 dikali 30 sama dengan 4080 kilowatt. Yang ketiga, total beban per tahun. Total beban per tahun sama dengan total beban per hari dikali 366 sama dengan 136 dikali 366 sama dengan 49.776 kW. Pembagian kapasitas masing-masing pembangkit dan komponennya. Yang pertama, panel surya atau PLTS dengan kapasitas 100 kWp. Yang kedua, turbin angin atau PLTB dengan kapasitas 20 kVA sama dengan 60 kW. Yang ketiga, mikrohidro atau PLTMH dengan kapasitas 49 kVA sama dengan 39,2 kW. Yang keempat, diesel atau PLTD dengan kapasitas 200 kVA sama dengan 16 kW. Yang kelima, baterai dengan kapasitas 1,2 kW atau 12 volt 100 ampere hours dengan total 194. Yang keenam, inverter dengan kapasitas 170 kW. Berikut merupakan sumber daya alam dengan masing-masing nilai yang sudah ditentukan dengan name saya. Berikut komponennya. Komponen yang digunakan untuk masing-masing pembangkit ada solar panel atau PLTS dengan menggunakan komponen PMR SG200M5 dengan daya 100 kW dengan jumlah 1. Berikutnya wind turbine atau PLTB dengan komponen EOCycle E0 EO20 dengan daya 20 kW dengan jumlah 1. Kemudian diesel atau PLTD dengan menggunakan komponen Generac 200 kW dengan daya 200 kW dengan jumlah 1. Kemudian mikrohidro atau PLTMH dengan menggunakan komponen Natel Frigate FC-75 dengan daya 49 kW jumlah 1. Kemudian ada baterai dengan menggunakan komponen Iron Edison Industrial Series dengan daya 1,2 kW dengan jumlah 194. Lalu ada inverter dengan menggunakan komponen Sunsize PCS2 IM 200 kVA TLUL dengan daya 179 jumlah 1. Analisa. Yang pertama, solar cell. Dari grafik di samping dapat disimpulkan dengan rating PV 100 kW dihasilkan listrik per tahun sebesar 174.712 kWh yang beroperasi 4.358 jam per tahun dengan produksi maksimal pada bulan Mei dan sampai Juli. Yang kedua, wind turbine. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa produksi listrik dengan angin terjadi pada jam-jam tertentu tetapi dengan kapasitas yang maksimal dengan total produksi 1084 kWh per tahun. Yang ketiga, diesel. Dari grafik di samping diketahui generator diesel beroperasi selama 6 jam per hari dengan output produksi 23.810 kWh per tahun. Yang keempat, mikrohidro. Dari grafik di samping, produksi listrik dari pembangkit mikrohidro beroperasi selama 8.760 jam per tahun dengan total produksi
43.652 kWh per tahun. Skema rancangan microgrid. Rancangan skema di samping dibuat berdasarkan soal yang diberikan oleh asisten praktikum dengan 4 pembangkit yaitu PLTS, PLTB, PLTD, dan mikrohidro atau PLTMH. Masing-masing telah ditentukan kapasitasnya dengan total beban 136 kWh per hari. Terdapat komponen penunjang seperti baterai sebagai storage dan inverter. Pilihan skema dari Homer. Dari Homer sendiri terdapat 6 pilihan dari skema yang telah diberikan. Di atas adalah beberapa pilihan skema yang dibuat oleh Homer dengan urutan kos yang paling rendah hingga kos yang paling tinggi. Dan untuk terendah digunakan wind turbine dengan kapasitas 1,5 kW dan total 1 tower. Dan 1 unit pembangkit mikrohidro dengan kapasitas 6,51 kW. Sekian penjelasan saya dari PPT tersebut. Mari kita lanjut ke simulasi Homer. Di sini untuk lokasinya saya menggunakan UMS. Lalu untuk PV-nya sama seperti yang di PPT tadi. Langsung kita kalkulasikan saja. Berikut yang diberikan Homer kepada skema-skema yang terjadi dari kos yang terendah sampai kos yang tertinggi. Kita lihat bahwa Generac 20 kV atau diesel sendiri terjadi kos berupa 84.033,88. Dan untuk ironnya sendiri atau baterai dengan kos 322.730. Dan untuk PV dengan kos 136.574. Ini untuk wind turbine. Iya kan? Dan ini untuk PV-nya. Berikut summary untuk wind turbine-nya. Dan ini untuk inverternya. Dan ini untuk hydro. Dan untuk baterai ini untuk generaknya ini generator atau diesel. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.